Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 tes dan pengukuran olahraga yang beranggotakan saya sendiri, Rapi Pratama, Fikri Julio Pratama, dan Yola Yolanda. Kami akan mempresentasikan video pembelajaran yang materinya adalah pengukuran kelenturan, koordinasi mata tangan, koordinasi mata kaki, keseimbangan, dan kelincahan. Yang pertama, kelenturan tubuh. Kelenturan tubuh sebagai bagian dari komponen kebugaran jasmani adalah kemampuan dari suatu individu untuk menggerakkan tubuh dan bagian-bagiannya di mana lebar bidang gerakan tanpa merasakan ketegangan pada artikulasi dan pemasangan otot. Selanjutnya, latihan kelenturan. Yang pertama adalah duduklah dengan tungkai yang lurus, lalu cobalah untuk menyentuh jari kaki atau ujung sepatu kita dengan jari-jari tangan. Lakukan hal ini secara berulang-ulang. Yang kedua, tidurlah dengan badan yang telungkup, lalu angkatlah kepala dan dada kita berkali-kali ke atas. Latihan yang ketiga, lakukan tidur telentang dengan mengangkat kedua kaki setinggi-tingginya. Biarkan kedua tangan kita lurus di lantai. Hitung berapa lama kita bisa melakukan ini. Kemudian yang keempat, lakukan gerakan kayang dan hitung berapa lama kita bisa melakukannya. Kedua, koordinasi mata tangan. Koordinasi mata tangan adalah kemampuan untuk merangkaikan gerakan mata dan tangan untuk menjadi suatu gerakan yang selaras sesuai dengan tujuan. Latihan koordinasi mata tangan. Yang pertama, siswa melakukan lemparan ke petak sasaran sebanyak 20 kali percobaan. Yang kedua, sebelum melakukan tes, siswa boleh mencoba terlebih dahulu sampai merasa terbiasa. Selanjutnya, tiap lemparan yang mengenai sasaran dan tertangkap tangan memperoleh nilai 1. Untuk memperoleh 1 nilai, bola harus dilemparkan dan mengenai sasaran. Bola harus dapat langsung ditangkap tangan tanpa halangan sebelumnya. Siswa atau kita tidak beranjak atau berpindah keluar garis batas untuk menangkap bola. Kemudian jumlahkan nilai hasil 10 lemparan pertama dan 10 lemparan kedua. Nilai total yang mungkin dapat dicapai adalah 20. Yang ketiga adalah koordinasi mata kaki. Koordinasi mata kaki adalah suatu integrasi antara mata sebagai pemegang fungsi utama dalam hal ini melihat situasi permainan yang dihadapi, dan kaki sebagai pemegang fungsi melakukan suatu gerakan yang dikehendaki oleh otak setelah merespon situasi yang dilihat oleh mata. Koordinasi mata kaki dinyatakan baik apabila integritas mata dan gerak kaki dapat melakukan gerakan sesuai yang diinginkan. Latihan koordinasi mata kaki. Latihan koordinasi mata kaki, kita dapat melakukan tendangan ke sasaran yang ada di dinding sebanyak 20 kali percobaan. Sebelum melakukan tes atau latihan, kita boleh melakukan pemanasan terlebih dahulu. Lakukan latihan ini terus-menerus untuk meningkatkan koordinasi mata kaki. Jarak antara sasaran dan posisi kita menendang sejauh 5 meter. Dan jarak ini dapat kita tambah sesuai kemampuan. Yang keempat adalah keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan reaksi atas setiap perubahan posisi tubuh, sehingga tubuh tetap stabil dan terkendali. Keseimbangan ini terdiri atas keseimbangan statis atau tubuh dalam posisi diam dan keseimbangan dinamis.
atau tubuh dalam posisi bergerak. Latihan keseimbangan yang pertama, kita bisa mengayunkan satu kaki ke depan. Dalam melakukan latihan ini, kita harus berdiri dengan kaki yang melebar, lalu tahan berat badan dengan kaki kiri dan ayunkan kaki kanan lurus ke depan. Tahan selama 30 detik, kemudian turunkan kaki kanan kita secara perlahan. Ulangilah pada sisi kaki yang berbeda, di mana setiap sisi melakukan ini sebanyak 5-10 kali. Kemudian latihan yang kedua adalah berdiri dengan satu kaki. Berdirilah dengan tegak, lalu angkat paha kanan Anda dan tahan hingga 15 detik. Pertahankan postur tubuh yang baik di mana tulang belakang, tulang leher, dan kepala sejajar sehingga kita dapat berdiri dengan satu kaki. Lakukanlah beberapa kali dan ulangi pada sisi yang berbeda. Yang ketiga, menepuk tangan di bawah paha yang terangkat. Berdirilah dengan tegak, lalu angkat paha kanan ke atas. Kencangkan dada dan turunkan tubuh sambil menepuk tangan di bawah paha. Kemudian, angkat kembali tubuh dan tepuk tangan di atas kepala. Turunkan kaki dan ulangi pada sisi yang lain. Lakukanlah latihan ini setidaknya 12 kali. Kemudian yang keempat, menahan tubuh dengan satu tangan. Latihan yang terakhir, kita bisa melakukan berjalan dengan benda di atas kepala. Dan terakhir adalah kelincahan. Kelincahan merupakan kemampuan untuk mengubah arah secara cepat tanpa menimbulkan gangguan pada keseimbangan. Latihan kelincahan yang pertama, kita dapat melakukan lompat zigzag. Sebelum melakukan latihan ini, kita harus mempersiapkan garis seperti tangga yang dibuat dari selotip. Beri jarak antar anak tangga sekitar 30-60 cm, sehingga kaki kita dapat keluar dan masuk dengan mudah. Setelah siap, berdirilah di salah satu kotak ujung tangga. Selanjutnya tekuk lutut sedikit dan melompatlah ke dalam kotak tersebut. Lakukan lompatan zigzag keluar garis dan ke dalam kotak tangga secara berulang dengan cepat. Setelah mencapai ujung yang lain, ulangi gerakan itu. Jenis gerakan ini dapat membuat kita lebih tangkas. Kemudian latihan yang kedua, kita bisa melakukan lari zigzag. Kita harus mempersiapkan kon atau kerucut terlebih dahulu dengan meletakkannya secara berjajar untuk membuat garis. Pastikan letak antar kerucut sekitar 60 cm sehingga tidak terlalu berdekatan. Kemudian berlarilah secara zigzag melewati kerucut-kerucut tersebut untuk melatih kelincahan. Setelah sampai ujung, kita bisa kembali dengan berlari zigzag mundur. Perubahan arah harus dilakukan dengan cepat. Latihan terakhir, kita bisa melakukan lari cepat bolak-balik. Sebelum melakukan gerakan ini, kita harus menentukan garis start dan finish terlebih dahulu. Lalu posisikan diri untuk siap berlari dengan pandangan lutut ke depan, lurus ke depan. Selanjutnya, lakukan sprint atau lari cepat ke garis finish. Jika sudah sampai garis finish, berhentilah tiba-tiba dan lari mundur dengan cepat hingga menyentuh garis start. Pertahankan kecepatan dan lakukan balik arah dengan baik, sehingga kelincahan pun terasah dan meningkatkan daya tahan. Kesimpulan, dapat disimpulkan mengenai kelima penjelasan di atas, yaitu pengukuran kelenturan tubuh, koordinasi mata tangan, koordinasi mata kaki, keseimbangan dan kelincahan sangat penting bagi tubuh manusia dalam olahraga maupun hal-hal yang lain. Dan untuk mencapai kelima potensi tersebut secara maksimal dibutuhkan latihan yang tepat dan rutin. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 7, tes dan pengukuran olahraga. Marhaban ya Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.